Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Melani, NIM 2362201059, program studi akuntansi. Nah, di sini kita akan membahas tentang laba per saham, perhitungan basic laba per saham, International Accounting Standard 33, PSAK 56. Nah, di sini kita akan membahas tentang tujuan dan lingkup, laba per lembar saham, perbandingan PSAK, dan terakhir kesimpulan. Nah, di ruang lingkup sendiri ada yang pertama ada emiten atau perusahaan publik yang memiliki saham biasa atau efek berpotensi saham biasa, kecuali perusahaan yang bukan emiten atau perusahaan publik. Tujuannya yaitu yang pertama menetapkan teknik perhitungan, penyajian, dan pengungkapan LPS. Yang kedua ada meningkatkan daya banding kinerja atas perusahaan dan antar periode. Selanjutnya kita akan membahas tentang laba per lembar saham. Laba per lembar saham di mana yaitu banyak digunakan sebagai alat analisis keuangan. LPS dengan ringkas menyajikan kinerja perusahaan dikaitkan dengan saham beredar. LPS dikaitkan dengan harga per saham memberikan gambaran tentang kinerja perusahaan dibandingkan dengan uang yang ditanam pemilik perusahaan. Dua variabel penentu LPS, yaitu yang pertama jumlah laba dalam satu periode, yang kedua jumlah saham biasa yang beredar selama periode bersangkutan. Selanjutnya laba per saham dasar, di mana LPS dasar dihitung dengan membagi laba atau rugi bersih yang tersedia bagi pemegang saham biasa atau laba bersih residul dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar dalam satu periode, di mana rumusnya adalah LPS dasar sama dengan laba bersih residual dibagi dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa. Nah, di laba residual, laba bersih dikurangi dengan dividen saham utama, yang dimana dividen saham utama meliputi yang pertama jumlah dividen dari saham utama atau bukan kumulatif yang diumumkan bagi periode bersangkutan. Yang kedua, jumlah dividen utama kumulatif yang terakumulasi bagi periode yang bersangkutan, baik dividen tersebut sudah atau belum diumumkan. Yang ketiga, ada jumlah dividen saham utama kumulatif untuk periode bersangkutan tidak mencakup dividen saham utama kumulatif periode lalu, meskipun dividen tersebut diumumkan atau dibayar dalam periode ini. Selanjutnya membahas tentang jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar, di mana jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar mengalihkan jumlah saham yang beredar selama jangka waktu tertentu dengan faktor pembobot waktu. Faktor pembobot waktu yaitu jumlah hari beredarnya sekelompok saham dibandingkan dengan jumlah hari dalam suatu periode. Saham biasa dianggap sebagai saham beredar ketika yang pertama, saham biasa yang diterbitkan melalui penjualan dengan kas diperhitungkan saat kas sudah diterima. Yang kedua, saham biasa yang diterbitkan atas reinvestasi sukarela dari dividen saham yang biasa atau saham utama diperhitungkan sejak tanggal pembayaran dividen. Yang ketiga, saham biasa yang diterbitkan sebagai hasil dari konversi instrumen utang atau misalnya obligasi konversi diperhitungkan sejak tanggal bunga mulai berlaku. Yang keempat, ada saham biasa yang diterbitkan sebagai pengganti bunga atau pokok bagi instrumen keuangan lainnya diperhitungkan sejak tanggal bunga berhenti bertambah. Nah, yang kelima, ada saham biasa yang diterbitkan dalam rangka penyelesaian utang perusahaan diperhitungkan sejak tanggal penyelesaian tersebut. Yang keenam, ada saham biasa yang diterbitkan sebagai pembayaran atas perolehan kas diperhitungkan sejak tanggal perolehan tersebut diakui. Nah, yang ketujuh, ada saham biasa yang diterbitkan sebagai pembayaran atas jasa kepada perusahaan diperhitungkan sejak jasa yang bersangkutan diterima perusahaan. Nah, di mana laba per saham dasar apabila dalam suatu periode ada perubahan jumlah saham beredar yang tidak mengubah sumber daya selain peristiwa konversi efek berpotensi saham biasa, maka jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar selama satu periode dan untuk seluruh periode
disajikan harus disesuaikan. Contohnya yang pertama kapasitas laba atau dividen saham dan kapitalisasi agio saham yang dikenal sebagai penerbitan saham bonus. Yang kedua ada unsur bonus dalam penerbitan saham lainnya. Yang ketiga ada pemecahan saham atau stock split. Yang keempat ada penggabungan saham. Nah, dalam perhitungan LPS dilusian, laba residual dan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa beredar harus disesuaikan dengan memperhitungkan dampak dari semua efek berpotensi saham biasa yang dilutif. Nah, di mana rumusnya yaitu LPS dasar, EPS sama dengan laba bersih residual dibagi jumlah rata-rata tertimbang saham biasa. Sedangkan LPS dilusin yaitu EPS sama dengan laba bersih residual ditambah atau dikurang penyesuaian atas efek berpotensi saham biasa yang dilutif dibagi dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa. Nah, selanjutnya ada penyesuaian laba atau setelah pajak. Yang pertama, ada dividen dari efek berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif. Nah, berikutnya ada penyesuaian saham biasa beredar. Yang pertama, ditambah jumlah rata-rata tertimbang saham yang akan diterbitkan dengan asumsi semua efek berpotensi, saham biasa dikonversikan menjadi saham biasa. Yang kedua, konversi tersebut diasumsikan terjadi pada awal periode atau pada tanggal penerbitan efek berpotensi saham biasa tersebut, jika penerbitannya lebih akhir. Nah, selanjutnya diasumsikan semua opsi yang dilutif dan efek berpotensi saham biasa lainnya yang dilutif dilaksanakan. Penerimaan dana dari penerbitan tersebut dianggap sebagai penerimaan dari penerbitan sejumlah saham dengan nilai wajar. Selisihnya di antara yang pertama jumlah saham yang diterbitkan berdasarkan opsi atau efek berpotensi saham biasa lainnya. Yang kedua ada jumlah saham yang diasumsikan diterbitkan menurut nilai wajarnya. Diperlakukan sebagai penerbitan saham biasa tanpa penerimaan sumber daya. Selanjutnya ada contoh metode treasury share yang dimana PT ABC memiliki 3.000 opsi beredar dengan harga Rp1.000.000 dan harga wajar saham yang akan diterbitkan adalah Rp1.200.000. Berapakah asumsi penambahan jumlah saham biasa? Jawabannya yaitu penambahan jumlah saham biasa yang beredar sama dengan harga wajar dikurang harga opsi dikali jumlah lembar opsi dibagi harga wajar, yang dimana angkanya Rp1.200.000 dikurang 1 juta dikali 3.000 lembar opsi dibagi 1 juta dan dapat hasilnya yaitu 600 lembar. Selanjutnya ada efek berpotensi saham biasa anti dilutif, yang dimana efek berpotensi saham biasa dianggap dilutif menurunkan laba bersih per saham dari operasi normal berkelanjutan. Yang pertama, untuk menentukan efek dilutif menggunakan laba bersih dari operasi normal dikurangi dividen saham utama atau operasi tidak dilanjutkan dikeluarkan. Yang kedua, efek berpotensi saham biasa bersifat anti dilutif meningkatkan LPS dari operasi normal yang berkelanjutan atau menurunkan rugi per saham dari operasi normal yang berkelanjutan. Yang ketiga, ada efek berpotensi saham biasa yang anti dilutif diabaikan. Nah, selanjutnya dalam menentukan apakah suatu efek berpotensi saham memiliki dampak dilutif atau anti dilutif, maka setiap penerbitan harus dipertimbangkan secara terpisah, bukan secara agregat atau keseluruhan. Yang pertama, urutan dalam mempertimbangkan efek berpotensi saham biasa dapat mempengaruhi keputusan apakah efek tersebut digolongkan dilutif atau tidak. Yang kedua, untuk memaksimalkan dilusi dari LPS dasar, setiap penerbitan atau setiap seri penerbitan saham harus dipertimbangkan dalam urutan mulai dari yang paling dilutif ke yang paling sedikit sifat dilutifnya. Selanjutnya kita akan membahas penyajian dan pengungkapan. Yang pertama penyajian, terdiri dari yang pertama perusahaan harus menyajikan LPS dasar dan LPS dilusian pada laporan laba rugi untuk seluruh periode yang disajikan. Yang kedua, penyajian LPS dasar dan dilusian harus tetap dilakukan meskipun jumlahnya negatif karena perusahaan menderita rugi atau rugi per saham. Nah, yang kedua ada pengungkapan. Terdiri dari yang pertama jumlah laba rugi yang dipakai sebagai pembilang dalam perhitungan LPS dasar dan dilusian dan rekonsilasinya dengan laba rugi untuk periode yang bersangkutan. Yang kedua jumlah rata-rata tertimbang saham beredar yang dipakai sebagai penyebut dalam perhitungan LPS dasar dan dilusian dan rekonsilasinya penyebut-nyebutnya satu dengan yang lain.
Oke, selanjutnya kita akan membahas perbandingan PSAK 56 di tahun 2010 dan PSAK 56 di tahun 1999. Yang dimana pertama ada ruang lingkup. PSAK 56 di tahun 2010, ruang lingkupnya itu penyajian laba per saham hanya boleh disajikan pada laporan laba rugi tersendiri jika entitas menyajikan komponen laba rugi pada laporan laba rugi tersendiri. Sedangkan di PSAK 56 di tahun 1999 tidak diatur ruang lingkupnya. Lalu yang kedua ada LPS dasar dan dilusian, yang dimana PSAK 56 di tahun 2010 LPS dasar dan dilusian dihitung atas yang pertama laba atau rugi yang dapat dia distribusikan, dan yang kedua jika disajikan laba atau rugi operasi normal berkelanjutan yang dapat diatribusikan ke pemegang saham biasa entitas induk. Sedangkan PSAK 56 di tahun 1999 LPS dasar dan dilusiannya laba per saham dasar dan dilusian dihitung atas laba atau rugi yang dapat diatribusikan. Nah, selanjutnya yang ketiga ada kontra yang dapat diselesaikan dengan saham biasa atau kas. Di PSAK 56 di tahun 2010 mengatur kontra yang dapat diselesaikan dengan saham biasa atau kas pilihan entitas dan pilihan pemegang. Nah, sedangkan di PSAK 56 itu tidak diatur. Lalu yang terakhir ada opsi jual yang diterbitkan di PSAK 56 di tahun 2010, yaitu mengatur perlakuan kontrak yang mewajibkan entitas membeli kembali sahamnya. Lalu di PSAK 56 di tahun 1999 itu juga tidak diatur. Nah, selanjutnya di PSAK 56 di tahun 2010 untuk perhitungan laba per saham dasar, jumlah laba yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk terkait dengan yang pertama, laba atau rugi dari operasi normal berkelanjutan yang dapat diatribusikan kepada entitas induk merupakan jumlah pada huruf A dan B yang disesuaikan dengan jumlah dividen preferen setelah pajak. Selisih yang berasal dari penyelesaian saham preference dan akibat lain yang sejenis dari saham preferen yang diklasifikasikan sebagai ekuitas. Selanjutnya PSAK 56 di tahun 2010 efek berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif. Yang pertama, instrumen yang dapat dikonversikan. Yang kedua, saham yang dapat ditempatkan secara kontijen. Terdiri dari yang pertama, saham biasa yang dapat ditempatkan secara kontijen dianggap sebagai saham yang beredar dan diperhitungkan dalam perhitungan laba per saham dilusian jika kondisinya terpenuhi atau peristiwa yang telah terjadi. Yang kedua, jika kondisinya tidak terpenuhi, maka jumlah saham biasa yang dapat ditempatkan secara kontijen didasarkan pada jumlah saham yang seolah-olah akan ditempatkan jika saat akhir periode merupakan akhir periode kontingensi. Kita akan membahas tentang kesimpulan, yaitu perhitungan laba per saham dasar merupakan indikator penting dalam mengukur kinerja keuangan perusahaan yang tersedia bagi pemegang saham biasa. Laba per saham dasar atau basic EPS dihitung dengan membagi laba bersih yang diatribusikan kepada pemegang saham biasa dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar selama periode pelaporan. Nah, rumusnya yaitu laba per saham dasar sama dengan laba bersih setelah pajak dikurang dividen saham preferred dibagi dengan rata-rata tertimbang saham biasa beredar. Selanjutnya, yang pertama mengutamakan informasi yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa. Yang kedua, tidak memasuki efek dari potensi saham biasa. Yang ketiga, harus disajikan pada setiap laporan laba rugi konferensif jika entitasnya menyajikan laba bersih. Jadi kesimpulan umumnya yaitu laba per saham dasar memberikan gambaran awal dan sederhana mengenai seberapa besar laba perusahaan yang tersedia untuk setiap lembar saham biasa yang beredar. Sebagai metrik fundamental, EPS dasar berperan penting dalam menilai portabilitas perusahaan serta menjadi salah satu indikator utama dalam analisis valuasi dan kinerja keuangan perusahaan publik. Baiklah, sekian dari hasil penjelasan materi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.